Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Jadi kalau bapak dan ibu punya hajat, anaknya rewel, diremes alat kelaminnya bapak atau ibu, usapin ke anak yang rewel, jadi tidak rewel. Kalau bapak dan ibu sakit gigi, colek alat kelamin bapak dan ibu, tempelin di giginya langsung sembuh. Kalau bapak dan ibu yang gusinya bengkak, colek alat kelamin, taruh di gusinya yang bengkak, itu langsung lunas. Begitu juga kalau bapak dan ibu punya utang, utangnya di bank BRI, ambil buku utangnya, colek alat kelamin bapak dan ibu, tempelin buku bank BRI, sampai nanti tulisan BRI berubah jadi tulisan Bank Mandiri. Bisa lah, ketip X. Jadi ibu colek alat kelamin ibu, tempelin ke hutangnya ibu, utangnya di bank mana, atau utangnya di BPR atau di mana, ibu bapak sambil ngucap lunas. Kalau bapak dan ibu pengen milikin ruko, ibu tempelin alat kelamin ibu lagi ngontrak di ruko itu, sambil di kamar mandi ibu tempelin alat kelamin, tempelin di ruko, jadi milik. Tempelin jadi milik, itu ruko pasti jadi milik. Kalau bapak dan ibu mau jual rumah, begitu juga, tempelin alat kelamin, tempelin di rumah. Laku terjual tanpa ditawar, bayar tunai. Laku terjual. Kalau bapak dan ibu sakit, misalkan yang sakit suaminya nggak percaya ilmu RDAY, ibu remes alat kelamin ibu balurin di bagian yang sakit, yang stroke, nanti kakinya normal lagi. Begitu juga sebaliknya, istri yang stroke, rebes alat kelamin suami, dibalurin. Pengalaman Haji Marko, matanya burem, nyaris hampir tidak melihat. Dipraktekin ilmu alat kelamin, dalam waktu 3 hari manjur total. Nih. Iya ibu, ketika bulan puasa kemarin, saya biasa kalau tadarusan itu bacanya lancar-lancar aja. Ketika saya punya masalah itu, bacaan suratnya itu kayak meleleh semuanya, jadi saya nggak bisa baca. Terus pas saya lihat keluar itu, tiang listrik di depan rumah saya jadi 2. Semua yang lewat-lewat rumah saya jadi 2. Saya lihat isi saya juga jadi 2. Bayangannya aja ya itu. Jadi kalau naik mobil itu, kalau enggak naik kendaraan, mata saya lihatnya nggak bisa ke kanan, tapi saya ke kiri, buang muka. Karena itu kalau saya lihat ke kanan itu jalan jadi penuh, banyak orang, banyak motor semuanya. Saya sempat bilang sama istri, papa punya masalah mata seperti ini, takut juga karena makin lama semakin kayak ada asap kayak gitu. Jadi akhirnya saya ke Bogor, periksa mata, itu canggih banget semua alatnya. Kata dokternya ini karena ada penambahan minusnya meningkat juga silinder saya, dan harus ganti kacamata. Saya dikasih obat tetes mata untuk replacement doang. 1 hari, 2 hari, 3 hari masih sama. Akhirnya saya bikin kacamata baru. Tapi nggak ada masalah, tapi nggak ada perubahan. Akhirnya saya bilang, Mama, kita kan punya ilmunya Pak Haji Dwi Susanto, pakai colak-colak gitu. Akhirnya saya bilang, Mama siapin, kalau Papa mau tidur, tangan kanan Mama masukin ke kepala Mama, ke mata Papa, sambil ngucapin dengan mengharapi doa Rasulullah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, dan wasilah amin aminnya rakyat timandang pimpinan dari Bapak Haji Susanto Bisondo, mata suami saya sembuh normal gitu. Ya, yang kiri, yang kanan, yang kiri. Jadi saya tidur. Juga sebelum pas bangun tidur, jadi sebelum sholat subuh, istri saya enggak lagi, langsung dia baca-baca sendiri ke mata saya kanan, yang kiri ke mata yang kiri.
Hari kedua itu masih nggak ada perubahan. Hari ketiga saya bingung, ini saya sembuhnya kapan ya? Karena saya pas lihat buka pintu itu, lihat ke kebun, semuanya normal lagi. Kacamata yang saya pakai itu juga saya pikir kan yang baru itu bisa sembuh, ternyata nggak ada masalah, ternyata malah tambah parah. Akhirnya saya nggak pakai kacamata dan saya bisa lihat normal. Memang ilmu kearifan lokalnya Pak Haji agak aneh dengan kemaluannya itu jelek bagi kemaluan istri dan kematian saya, yang kanan yang kiri ke kiri. Alhamdulillah saya sampai sekarang dari Lebaran puasa kemarin, Lebaran sekarang sampai sekarang pakai kacamata ini kacamata tahun 2021. Jadi yang baru udah nggak kepake sama saya, kayaknya terlalu pusing buat saya. Jadi alhamdulillah saya bisa baca Quran lagi dengan lancar dan saya bisa kalau naik kendaraan itu bisa dengan normal. Biasanya kalau garis tengah jalan itu kan putih gitu, itu Pak jadi dua semuanya. Jadi bikin pusing aja Pak. Baca Quran kayak meleleh gitu, kayak berair begitu Pak. Sekarang alhamdulillah dengan colek-colek mata istri, alhamdulillah saya sekarang udah normal lagi. Kabul ya Pak. Sip. Kalau Bapak dan Ibu punya aset mau dilelang, surat lelangnya dibalurin alat kelamin, tidak ada yang beli, tidak ada yang minat, tidak ada yang beli, tidak ada yang minat. Ntar nggak akan ada yang beli, nggak ada yang akan minat. Kalau Bapak mau sidang di pengadilan, Bapak mau sidang lelang, di balai lelang, wajib cara dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik. Kalau berani lebih nekat lagi, bakal jadi lunas, semuanya dibalik. Bajunya dibalik, celananya dibalik, baju dibalik, datang ke ruang sidang. Nanti Bapak dan Ibu langsung ditelepon rumah sakit jiwa sama Pak Hakim. 9 kali. Kalau mau lebih manjur lagi, Asmaul Husna 99 kali balik. Begitu juga kalau Bapak dan Ibu punya restoran nyewa, ini restoran pengen jadi milik, gampang. Ibu ke toilet mandi, Bapak numpang mandi di restoran itu sambil musim telanjang bulat. Kalau nggak telanjang bulat kurang manjur, remes, jadi milik. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, nanti jadi milik. Begitu semuanya. Pokoknya manfaatin ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Alat kelamin kita sendiri. Kalau nggak mau minjem alat kelamin pasangan kita. Jadi colek tangan kanan buat mata kanan, tangan kiri buat mata kiri. Atau tangan kiri buat gigi kalau sakit gigi. Manjur banget. Gusi bengkak manjur banget. Sinus begitu juga sinus. Apa aja lah, coba praktekin. Pakai bandot. Oke? Yuk, yang mau nanya lagi. Terima kasih Pak Haji. Yuk. Saya Andi dari Bekasi. Ya. Semua kebaikan tanpa batas dari semesta tercurah kepada Pak Haji. Iya. Terima kasih. Nah, terkait ilmu RDAY yang saya pahami bersifat universal. Iya. Setuju ya Pak? Bisa digunakan oleh siapapun, ya, oleh agama apapun dan seterusnya dan seterusnya. Ya, yang nggak punya agama aja manjur. Oke, siap. Yang nggak punya terkait agama. 12 juz tadi. Ya. Saya Muslim. Terkait 12 juz tadi, bagaimana dengan nonis yang tidak melakukan ritual seperti itu dan terbukti qabul? Nah, saya mohon penjelasan. Gimana? Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya adalah ketika orang yang bukan Muslim berarti dia tidak nggak baca Quran. Oke, baik. Nggak. Nah, maksud saya ritual apa yang harus mereka lakukan? Seperti contoh, case-nya adalah Pak Hengki bisa cair 400 miliar lebih. Tentu saja beliau tidak membaca Al-Quran sampai 12. Nggak baca. Dia ngucap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah 999 kali.
Sehari minimal 27 kali. Alhamdulillah. Nah kalau baca Quran bos, orang Yahudi aja baca Quran. Jadi bukan muslim, yang nggak muslim boleh gak Pak Haji baca Quran? Banyak. Kan kemarin ada tuh orang Jogja tuh, pendeta tuh, apa, di masjid sholat tahajud. Kan dia sakit, kalau makan sambel dia langsung moncrot. Ya, Jadi dia nggak boleh makan, kalau makan sambal moncrot. Ya. Nah, alhamdulillah tuh kemarin ikut makan bareng anak yatim, makan sotomi. ya, esensi dari pertanyaan saya tadi kan ada pertanyaan dari Ibu Lid dari Bogor ketika beliau tidak mampu membaca Al-Quran, apakah ada alternatif? Kan pertanyaan. Oh nggak ada, kalau muslim wajib baca Quran. Oh, wajib. Wajib. Kan ada Al-Quran yang ada tulisan bahasa Indonesianya tuh. Bapak lihat YouTube RDAY, namanya ibu dari Kalimantan Barat, namanya daerah Pangkalan Bun, daerah Aeropas. Ya, baik Pak Haji. Saya ingin mewakili teman-teman yang nonis, terlepas saya muslim. Ritual apa yang harus dilakukan oleh mereka yang nonis? Selain Tidak boleh punya sifat bangsat. Yang 18 sifat, Bapak nanti lihat di kertas, ada gak tuh sifat 18 dia? Kalau ada nggak bakal terkabul bos. Ada tuh sifat 18 tuh. Salah satunya mikir, Yap. komen. mikir itu memang racunnya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengeliminir 18 itu dan tanpa melalui metode baca Quran tadi? Gimana? Bagaimana caranya menghapus atau mengeliminir sifat 18 tadi? Oh latihan, nggak bisa hari ini. Baik Pak, contohnya Pak, latihannya gimana? Ya latihan, kira-kira Bapak lihat nih, ada kucing kawin, Bapak nggak boleh, nggak boleh, Bapak harus Alhamdulillah, 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 begitu sampai tuh kucing selesai kawin, Bapak nggak boleh pindah tempat. Baik Pak Haji, jadi bisa saya simpulkan dan boleh saya simpulkan bahwa membaca Al-Quran sampai 12 juz sebenarnya adalah untuk mengeliminir sifat 18 tersebut. Iya. Oke, siap. Jadi Bapak nggak bisa, Pak Haji, saya tetap masih jengkel sama si bangsat. Nggak bisa bos, itu harus dilawan. Caranya ya tadi baca Quran. Karena dengan baca Quran Allah yang menggerakkan hati kita. Jadi nggak ada yang menggerakkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena ada juga teman-teman dari seberang sana, dari yang lain, mereka melakukan meditasi atau dalam versi kita disebut itikaf ya. Boleh. Bisa. Boleh. Bagus. Sebagai alternatif mengganti membaca Al-Quran tadi. Baik. Boleh, Baik, boleh. baik. Kan ada tamu RDA itu yang cair 450 miliar non muslim. Yang sekarang yang ngasih mobil kita Land Cruiser. Ya. Gitu. Bos lihat aja di YouTube ada. Dia nggak baca Quran, kan dia non muslim, Iya. Kristen Katolik. Cair 450 miliar. Ya, Maju. saya ikut bahagia. Praktekin. Saya juga pengen cair tapi tidak sebesar itu. Nggak apa-apa, bos mau cair berapa boleh. Ya. Oke? Terima kasih Pak Haji. Ya, tepuk tangan dong untuk masnya yang luar biasa.